Oke, sudah 19.39. Kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera teman-teman semua. Apa kabar teman-teman yang berada di mana saja? Di Jakarta, di BSD, di Bintaro, di Ciledug, atau di luar Jakarta. Selamat malam. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat ya. Terima kasih sebelumnya udah join di acara Obras kita. Obras Senin yang selalu menarik dengan Mas Bea. Matur nuwun Kang, udah selalu setia memberikan ilmu dan wawasannya kepada diriku sebagai pengagummu dan teman-teman semua. Main ngopi sama Pak Wali Kota Delhi sama Lukas, ngomongin foto Bea lagi gitu kan. Aduh. Halo Mbak. Kenapa fotonya? Hah? Ya, aku ngomongin foto sampean lah. Aku kan bilang aku fansnya Bea Wiharta. Kok nggak ngapain tak ajak ke Obras terus kalau nggak gitu. Aku pengen lihat fotonya terus gitu kan. Oke, teman-teman, selamat datang yang baru join ya. Terima kasih. Malam ini kita akan melihat foto-foto dan kita ngobrol lah, namanya juga Obras, obrol santai. Kita ngobrol sama Mas Bea. Mas Bea seorang jurnalis foto. Tentu namanya jurnalis foto bukan cuman motret kerusuhan, bencana, apapun di foto, apapun dilahap. Betul gitu, Mas Bea ya? Apa aja? Iyalah. Apa aja? Kecuali foto manten. Foto manten itu terakhir assignment setelah keluar dari Reuters. Kecuali foto entertain. Oh gitu, entertain nggak ya? Iya, entertain nggak. Nah, dulu kita udah bahas foto-foto Mas Bea yang unik di luar yang kebiasaan, yaitu Mas Bea itu motretin foto komersial. Foto komersialnya itu ada foto manten, terus ada foto untuk motret Halo Mas Har, dometer. ada Mas Har. Oh, halo Pak De, apa kabar? Nah, malam ini kita membicarakan yang berbeda dari sebelumnya itu tentang olahraga. Ya, pastinya seorang jurnalis foto punya stok hampir semua genre lah ya. Kecuali tadi yang entertain tadi itu nggak tahu genrenya kemana. Nah, olahraga ini selalu menarik. Saya nggak tahu nih, Mas Bea tuh start motret olahraga itu apa waktu masih di Gatra atau di Tempo, Kang, motret olahraga pertama, Kang? Enggak, sebelum di Gatra, sebelum di Tempo. Oh, udah motret olahraga dulu gitu ya? Iya, udah motret olahraga dulu. Oh, oke. Nah, aku udah ngeliat nih ada 8 foto Mas Bea ya. Dan salah satu fotonya itu yang ini aku sering lihatnya tuh nggak tahu ya di majalah luar atau di mana nih. Gile. Pas banget sama lagi pelontosnya ini. Aku sering lihat foto ini, bahkan di luar negeri aku pernah lihat, nggak tahu di majalah atau di mana aku lihat foto ini. Ini foto tahun berapa sih, Kang? Ini foto tahun Olimpiade kah? 2008 apa 2018 ya, lupa aku. Kalau nggak 2008, 2018. Asian Games itu kapan? 2018 ya? 2017, 18. Asian Games ya, makanya. Asian Games. Kalau nggak Olimpiade, Asian Games. Aku lupa, aku tadi lihatnya. Karena aku bikin foto kayak gini ada beberapa dan. Tapi aku hafal dan selalu play. Waktu play itu selalu dipakai gitu. Iya, makanya aku pernah lihat di luar, ternyata foto Bea Wiharta rupanya. Iya, menyenangkan sih motret pingpong tuh. Walaupun aku nggak bisa pingpong. Nah, ya kita di luar teknis, di antara motret-motret olahraga, cabang olahraga mana sih yang paling seru kalau motretnya menurut Mas Bea? Yang paling seru ya, semuanya pasti seru.
Tapi yang paling seru menurut Basbia apa? Paling seru itu kalau di Indonesia tinju. Oke. Kalau di Indonesia ya, karena Hmm. tinju di Indonesia itu kayak ini, kayak adu banteng. Bukan kayak adu banteng, kayak apa ya? Kayak tarkam. Semua Iya, disikat gitu ya. semua disikat tarkam. Oh gitu. Iya. Oke. Aku sih dulu pengen jadi fotografer sport sebetulnya. Jadi ketika dari komersial, aku belajar jurnalistik. Ada Mm-mm. temanku bilang kalau mau jago di jurnalistik, kamu harus belajar sport gitu. Jadi Oh gitu. belajarlah aku sport. Ya, belajar motret sport maksudnya. Iya. Belajar motret sport ya. Kalau sekarang enak ya, kita bisa lihat internet ada banyak tutorialnya, bagaimana memperlakukan kamera, bagaimana cari angle, Betul. bagaimana banyak. Kalau dulu nggak ada, tahun 90-an nggak ada kayak gitu. Susah sekali, kecuali lihat fotonya orang di buku, terus meraba gimana ya, pakai apa, asa berapa, itu Kalau susah banget dulu. orang ngeliat membayangkan visual, orang udah googling aja kan. Oh ini stylenya seperti ini. Nah, terus kita bisa cari informasi, ya kan? Nah, kalau Iya, zaman Mas Bea pasti motret dulu yang apa namanya spot pasti dong waktu masih zaman film, ya kan? iya Nah, masih zaman film itu. zaman film rollnya cuma 36 ngeburst mana yang Iya, bagus. Nah, itu tantangannya. iya sih. Ya kita harus berhitung. Enggak, dulu aku kan emang dari dulu aku suka olahraga, mulai kecil. Hmm. Jadi Hmm. aku sempat jadi perenang. Aku serius berenang Perenang. serius terus. Iya, aku dulu pernah jadi Pantes. SMP itu juara juara Porda di Jawa Timur lah gitu. Wah, Itu itu SMP. sisi seorang Bea yang aku nggak tahu itu. Iya, Pantesan dia terus sama Manta di aku Komodo suka kenceng basket. banget. Aku Baru suka tahu basket. aku ternyata. Berenang itu Main basket menyenangkan juga. kok. Nah, Main basket, habis main basket aku ke outdoor activity, naik gunung, terus arung oke. jeram. Dulu belajar arung jeram sama almarhum Norman Edwin, kalau ada pernah dengar suaranya namanya ya. Ya dia anak Udahlah, itu Mapala kan UI. legendnya Nah, pendaki kita ya. ya, Tapi meninggalnya aku berkali-kali setahun dari jalan. Akang gua ya, ya Kang ya. eh iya, dia meninggal di Akon Kagua. Akon ke gua kan. eh iya, aku jalan berkali-kali sama dia. Terus dia dulu punya perahu karet, dia yang mengawali arung jeram. Terus aku belajar sama dia arung jeram. Habis itu aku pindah ke Jakarta. Aku Itu masih di menekuni mana Kang? arung jeram serius. Oh, waktu arung jeram pertama aku masih di Malang. Masih Oh, di sih di Malang. Malang. Oh, Ya, tahun. almarhum Normannya juga di Malang waktu itu. Oh enggak, Norman kemana-mana. Dia Jakarta. Cuman dia Oh, kemana-mana. cuman Pokoknya kalau dia ke Jawa Timur, itu aku sering nemenin dia naik gunung. Gitu. oh, Eh, oke oke. ya dulu dulu sekolah nomor nomor kalau orang Jawa sekolah nomor nomor 17 gitu. Sekolah nomor Buset 27. deh. Itu Nomor likur satu jauh hobi. amat. Iya, nomor satu hobi. Sampai nomor 26 hobi, 27 baru sekolah. Oke. Nah, assignment pertama motret olahraga itu waktu di media atau emang udah dapat assignment khusus dari apa Kang? Nah, aku motret olahraga itu ketika aku serius berarung jeram, lalu sama Lodi Manoh itu aku sering banget arung jeram di Cimandiri. Sampai kemudian karena seringnya lalu kita berpikir bahwa arung jeram bisa dikomersialkan. Bisa Oke. dikomersialkan, lalu kita mencari rute yang aman dari beberapa sungai di Jawa Barat.
Nah, itu aku sambil belajar motret. Mencoba sekali jalan itu nggak boleh lebih dari 36 frame. Karena kalau di sungai kan kamera Ya, kan susah lah harus untuk dibungkus plastik. Jadi nggak betul. bisa dibuka. Nah, di situ aku berkenalan dengan memotret sport. Terus hasilnya kayak gini, aku belajar sendiri, hasilnya kayak gini gitu. Nah, kemudian itu Waduh, terus paralel belajar sama aku belajar motret. belajar motret sport pertama malah harum jeram dengan tingkat Harus usia yang jeram. tinggi. Iya. Ya karena aku tiap Ya, hari, aku hampir tiap 1 minggu bergelut di situ. Jadi aku bilang, wah sekalian belajar motret deh. Kemudian Lodi mau bikin arus liar, aku diajak, aku bilang enggak, aku nggak mau. Aku mau serius motret. Kamu aja sekarang. Jadi kita mencari rute arung jeram komersial itu yang di Sungai Cimandiri yang sekarang dipakai tetap arus liar itu. iya, Kita Cimandiri sama Sungai Citatih. Nah, iya. itu Citarik ya. bercabang. Citatih, Citarik, Cimandiri itu kita cari rutenya mana yang paling aman, mana yang bisa berlangsung sepanjang tahun gitu. Akhirnya ketemu, terus lo dibikin arus liar, aku diajak, aku bilang enggak, aku motret aja gitu. Terus aku motret, aku masuk news. Ketika masuk news ada yang bilang kalau kamu pingin jago di news kamu harus Jurnalistik, belajar motret sport gitu. sport gitu. Ya, Nah, waktu di jadilah news itu, aku belajar sport. motret sport di mana pertama, Kang? Pertama, waktu itu kan udah punya experience untuk motret arung jeram ya. Nah, pas di news itu, Iya, iya. Tapi ya belajar pada saat itu kan nggak kayak sekarang. Sekarang kan kita bisa buka internet. Dulu kan cuma dari buku. Tapi iya, dari buku pun terbatas banget. buku sport fotografi itu terbatas banget. Terbatas. Terbatas banget gitu. Sehingga aku memutuskan untuk aku harus belajar dari orang langsung. Jadi aku list lah yang jago-jago motret sport itu. Ada almarhum Jainal Effendi dulu di bola. Oke. Ada Pernah dengar Julian tuh. Sihombing, ya fotografer Kompas. Almarhum Julian Dulu juga dia motret di, sport juga ya? oh iya, dia motret sport juga. Dia di Jakarta, Oke. dia di Kompas, dia di Sportif. Oh enggak, bukan. Yang di Sportif itu Dodi Gurning. Jadi ada beberapa. Terus aku lihat yang paling bagus mana ya. Aku sebetulnya pingin belajar sama Mas Jainal, tapi Mas Jainal usianya terpaut jauh dari aku. Jadi aku merasa nggak secure. Kemudian Iya. aku melihat ada Dodi Gurning namanya. Jadi aku cari dia, oh dia di bola. Jadi aku mau masuk bola nih. Aku waktu itu di media apa ya? Di media Sinar, di majalah Sinar. Aku ngejar Dodi, aku mau masuk bola. Ketika aku ke bola, ketemu Dodi, ngobrol-ngobrol, 2 kali ke bola, ternyata Dodi keluar dari bola. Aku mau masuk bola. Ternyata Dodi keluar, terus aku tanya, kamu pindah kemana? Aku pindah ke tabloid sport, namanya Go. Go. Terus aku bilang, Go. Iya. Aku bilang, aku ikut kamu boleh nggak? Oh boleh. Gitu. Jadilah aku lalu daftar ke Go sebagai fotografer. Nah, ketika itu ada beberapa fotografer di sana. Terus singkat cerita, karena ini media baru, adalah klik sana klik sini. Akhirnya ketika aku daftar, mereka bilang, oh, fotografernya udah penuh, gitu. Terus, ya, terus mereka tawarin, oke, kamu mau nggak jadi reporter, gitu. Oh, aku mau motret, aku bilang gitu. Ya, tapi udah penuh, nggak bisa. Kalau kamu mau jadi reporter boleh, gitu. Nah, sebetulnya anak-anak teman-teman di Go itu tahu kalau aku passionnya tinggi di motret. Terus aku bilang, aku mau jadi reporter kalau misalnya di antara 5 fotografer ini motret, terus ada butuh fotografer lagi, kamu harus kasih ke aku. Aku bilang gitu. Oke. Gitu. Oke, gitu. Jadilah aku masuk sebagai reporter di Go.
Oh, Nah, awal di Go tapi tuh malah tujuanku, reporter malah. aku Secara reporter. formalnya ya. Karena aku tujuanku itu belajar sama Dodi. Bukan 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 Mm-mm. jadi reporter, bukan ngapa-ngapain, tapi aku Ingin mepet belajar Dodi. motret spot gitu sama Ya, ya Dodi. ngikutin dia motret kayak gitu. Mm-mm. Jadi yang dulu yang tak anggap bagus itu ya Julian sama Dodi. Julian Sihombing, Dodi. Yang Mas Jainal, ya Mas Jainal bagus banget. Gitu. Ya udah aku bilang, mau asal aku dikasih kesempatan motret gitu. Tapi ya akhirnya karena aku jadi reporter ya aku kebanyakan jadi reporter gitu. Tetap jadi reporter. Reporter tulis. Iya, gitulah. Tapi jadi aku gini, kalau kalau orang-orang kerja 8 jam sehari, aku mungkin di Go itu kerja mungkin 16 jam sehari kali. Kalau nggak pulang untuk tidur, aku nggak pulang gitu. Kenapa? Hmm. Aku nyari assignment foto sepagi mungkin supaya aku bisa motret gitu. Berarti itu emang udah stylenya seorang Dea Wiharta ya. Memulai sesuatu apapun tuh selalu ingin yang awal, pagi ya. Itu catatanku itu loh. Mau Iya. motret apapun, mau bencana, Enggak, mau tapi apapun. iya, karena gini, kayaknya dulu itu kita nothing tulus ya, gitu loh. Maksudnya nggak mikir apa-apa, Karena eh, passion, Kang. Karena passion. asal Ya, asal bisa dibawa bayar senang kos, kan. iya, asal bisa bayar kos, udah masalah selesai lah semuanya gitu. Nggak ada masalah lah gitu. Itu yang paling asik. Eh, iya, asal bayar kos selesai, ada bulan ini oke, masalah habis gitu. Nggak ada masalah gitu. Jadi, tapi Kang Dodi ditanya itu sama jadi, Mas Pradirwan nih, masih bawa-bawa kamera nggak Om saat jadi reporter? Pastilah ya. oh masih, masih. Jadi ketika aku jadi reporter, aku bawa kamera pasti. Orang tujuannya Sampai itu pada buat saat, nyolong-nyolong. iya, sampai pada satu titik orang-orang kantor itu kalau kehabisan reporter atau kehabisan orang buat ngeliput, mereka butuh orang bisa motret dan bisa nulis sekaligus Bisa aku yang nulis. disuruh gitu. Nah, Ini siapa yang bisa motret sekalian nulis? Oh Bea, Bea, oh Bea aja yang berangkat Bea gitu. Jadi aku punya keuntungan lah. Gitu. Tapi Dodi Gurning ini guru yang kejam gitu. Kejamnya kalau aku pulang gitu misalnya dia teriak, ada kerjaan nggak, ini lu gue kasih kesempatan motret nih. Wah, semakan 45 dong motret, terus pulang, film udah dicuci, diserahin sama Dodi, ini Dot gitu. Dilihat sama dia, habis itu dia bilang, terus dia gini, ini moto, lu jelek aja belum, terus filmnya itu dilempar sama dia, gitu. serius Dilempar, sampai dan itu segitunya. gak sekali 2 kali. Iya, gitu, itu Dodi. Dia bilang, lu ini gue kasih kesempatan motret, lu motret, apa lu bercanda sama temen lu, gitu. Apa lu ngobrol, kalau lu motret gak kayak gini hasilnya, gitu. Itu Dodi itu. Tapi sebaliknya juga, jadi kalau misalnya fotoku bagus, terus sama dia dicetak gede, terus dia ruang redaksi itu kan gede, terus dia muter tuh, ini baru foto, ini foto bagus, ini hari Jumat, kalau nggak hari Selasa terbit kan seminggu, Jumat atau Selasa ini harus jadi headline, ini fotonya Bea nih, ini baru foto bagus, kayak gitu dia. Jadi dia kalau muji full banget gitu ya. Iya, reward dan punishment-nya itu seimbang gitu. Pernah aku habis dimarahin Dodi, terus dia tanya, assignment-mu lagi motret apa di sini? Ini motret tinju gitu. Terus dia bilang, oke, aku ikut kamu. Gitu. Pertandingan jam berapa? Pertandingan jam 8. Pertandingan jam 8. Kita berangkat dari kantor jam 4. Jadi bilang gitu, anjir, pertandingan jam 8 malam, kita berangkat dari kantor jam 4. Sampai tempat jam 5,
Terus aku diajak Dodi itu keliling arena tinju. Tempat tribun, kita keliling. Dia bilang, kamu lihat dari sini kayak apa lihatnya. Kamu pakai lensa mana kalau dari sini. Keliling tribun di atas, terus turun sampai di sekeliling ring. Sekeliling ring itu diajak muter. Dia bilang, ini tempatnya pelatihnya ini, seberang sana pelatihnya ini. Terus ada 2 sisi lagi, itu sisi wasit. Gitu. Jadi lu harus tahu kalau lu mau di tepi ring, mau motret, lu harus tahu di sebelah mana. Gitu. Nah, diajak muter itu lama, kira-kira 2 jam. Jam 5, jam 7. Hanya untuk terus kita mengenali makan di luar. area lah. Hanya untuk mengenali lapangan. Gitu. Dan ya. lu di sini, dia bilang, kalau lu dari sini lu mesti pakai lensa ini. Lu mesti pakai lensa 50. Gitu. Okay. Kalau lu dari sini lu harus pakai lensa 50, udah nggak ada yang lain. Kalau di sini lu deket banget lu pakai lensa 35 gitu. Kayak gitu. Ini apa sih namanya Dodi rata-rata tipikal pemarah. Ya enggak lah, Dodi yang ini enggak. Ini baik hati. Oh, ya orang Batak tuh Dodi tuh. Dodi aku juga bukan lubis kakekku. Oh, gitu ya. Basi nanya. Itu foto pertama yang dianggap bagus oleh Dodi itu kayak apa sih katanya? Foto apa waktu itu zaman kalau masih ingat? Pertandingan apa? Foto tinju, bukan ini tapi aku nggak punya fotonya. Negatifnya udah kemana? Jadi waktu diantar Dodi, waktu Dodi ngikut aku itu dia bilang, kamu motret nggak usah ngobrol sama siapapun. Motret, mata kamu di petinju, motret mata kamu di ring, mata kamu di wasit, mata kamu di pelatih. Itu. Kalau aku lihat kamu mau ngobrol sama temenmu, besok aku nggak akan kasih kamu assignment lagi. Gitu. Sampai segitunya ya? Dia begitu sama aku. Oke, Kang, ini mungkin pertanyaanku nanti juga mungkin buat tips juga ya buat teman-teman ya. Enggak, foto jawab Mbak Asih dulu. Foto yang dianggap bagus sama Dodi. Jadi fotoku yang pertama kali dipuji Dodi itu ya foto waktu dia nganter aku itu. Mungkin karena tinju. Aku takut tinju. Pertandingan tinju kan? Bukan. Ya, bukan yang ini. Tapi bukan yang ini, oke. Bukan yang ini. Jadi itu tinju antara petinju Indonesia dan Korea Selatan gitu. Harusnya petinju Indonesia kalah. Gitu. Petinju Indonesia kalah. Terus tapi penontonnya marah. Ya? Bukan. Siapa waktu itu ya? Aku lupa namanya. Itu perebutan gelar juga sih. Perebutan gelar, bukan LS Pikal. Karena petinju Indonesia kalah, petinju Indonesia itu di KO jatuh. Terus yang marah penonton. Gitu. Iya. Penonton itu masuk ke dalam ring, bawa kursi. Wasitnya tuh dikemplang pakai kursi. Kursi lipat. Itu kan gembreng. Tipikal plus 62, Kang. Oh iya. Kursi gembreng itu loh. Kursi apa tuh? Nah. Lipat yang, itu dibawa, dipukulkan. Iya. Nah, fotoku itu dia lagi mukul wasit begini. Wasitnya di bawah, petinju Indonesianya jatuh. Gitu. Oke. Jadi karena chaos, lalu aku memberanikan diri masuk ring pada saat chaos. Aku pakai lensa 21 kalau nggak salah waktu itu. Jadi penontonnya itu mukul wasit begini, wasitnya di sini, di bawahnya ada petinjunya. Gitu. Ya. Adegan penonton yang mukul pakai kursi itu yang diambil frame-nya. Iya. Itu. Itu yang dan masih itu ya. Kemudian foto itu ya bukan juara sih. Aku ikut lomba foto sport di Jepang pada zaman itu. Ada namanya Sasakawa Award. Itu sangat prestis di dunia sport fotografer gitu. Aku ikutkan ya, aku nominasi 10 besar lah. Ya, buat aku lumayan. Terus komennya Dodi gimana tuh? Terus Dodi cuma bilang begini,
Kalau lu setiap kali motret lu nggak ngobrol, lu konsentrasi lihat adegannya, lu akan selalu dapat foto seperti ini. Gitu. Oke. Ya, jadi ini itu kan Kang Bea dapat arahan, dapat pencerahan dari Dodi lah yang ngajarin dulu kan. Sekarang ini biar Kang Bea juga ngasih tips buat teman-teman nih, ya kan. Ini kita bicara cuman yang satu item dulu nih, tinju gitu kan. Cuman yang aku poin satu itu pelajaran pertama, datang jauh lebih awal sebelum acara dimulai, ya kan. Terus kita melihat situasi, mempelajari situasi, ya kan. Nah, sampai Kang Bea juga belajar, sudut ini pelatihnya, sudut sini wasit. Kita harus mengetahui, ya kan. Nah, mungkin juga ada tips-tips lain, Kang, yang buat teman-teman ini, kalau motret tinju nih, spesial untuk tinju, apa aja sih yang perlu diperhatikan? Apakah penonton di belakang juga bisa jadi objeknya atau gimana? Menurut Kang Bea gimana? Tinju itu ya gini, semua sport itu, foto sport itu harus mengandung emosi. Kalau foto sportmu nggak ada emosi, ya bukan foto sport namanya. Gitu. Emosi, jadi emosi yang ditangkap ya Kang? Iya, yang emosi yang ditangkap. Emosi, yang kedua keindahan. Jadi kalau motret sport itu orang harus paham komposisi, paham banget komposisi, gitu. Terus ya itu aja. Tapi yang paling penting ketika kita motret sport, sebetulnya adegan apa yang mau kita foto itu sudah harus tergambar di kepala kita dulu. Secara visual sudah ada di kepala kita dulu nih. Akan bagaimana? Lalu bagaimana cara mendapatkan visual itu? Aku harus berdiri di sini, harus pakai lensa ini. Kayak foto yang ada di sini. Ini aku pakai lensa 18 mili. Lensa ini harus deket banget sama petinjunya, baru bisa dapat foto bagus. Ini sebetulnya agak panjang. Cuman aku potong square. Sorry. Untuk motret kayak gini, Mas Bea pakai bawa dua body. Aku bawa dua body. Sport itu selalu bawa dua body. Nah, terima kasih Pak Hartono. Nah, aku dikasih Dodi lensa 18. Lu sekarang cuman bawa satu lensa 18, pikir gimana caranya supaya lu bisa motret bagus pakai ini. Udah, tugasnya itu doang. Jadi aku tahu ini lensa wide, jadi aku harus dekat. Gimana caranya aku harus dekat? Aku harus naik di atas ring, di sisi tempat petinjunya, gitu. Jadi sebelum pertandingan, aku ngomong ini kalau nggak salah petinjunya Niko Thomas ya, kalau nggak salah, aku lupa aku. Nah sebelum pertandingan aku lihat, kira-kira yang menang itu tuh. Nah aku bilang sama pelatih yang menang itu, aku bilang, Pak, aku nanti minta waktu sebentar aja, aku naik di tempatmu motret pas petinjumu menghajar di sudut sini, gitu. Jadi ada kecenderungan, seorang petinju akan memojokkan lawannya di pojok dia. Di pojok dia tempat biasa naik turun duduk gitu. Itu kecenderungan. Jadi aku bilang sama pelatihnya,